Misalnya ini kan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau sini mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sini satunya bentuk negatif, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Nah, jika dalam soalnya misalnya seperti ini. Nah, tentukan titik, misal di sini titiknya. Nah, di sini tentukan nilai titik A. Nah, perhatikan yang A ini posisinya di mana? Yang pertama harus kita lihat dulu yang sisi dari yang ini, yang mendatar, karena dia harus X dulu, karena koordinat tuh misal titik A dia harus X, Y. Nah, dia harus X dulu baru Y. Nah, perhatikan posisi X-nya di mana? Di sini. Nah, titiknya berada di sini. Berarti dia adalah milik dari negatif 1. Sedangkan Y-nya berada di titik sini. Punyanya 4. Berarti nah, jadi titik A berada di titik negatif 1 dan 4. Nah, misalnya B-nya ada di sini. Misal di sini. Nah, misal ini titik B. Titik B, perhatikan bagian bawahnya ini. Nah, ini. Nah, berarti dia milik 6. Berarti 6 di sini. Nah, sedangkan Y-nya berapa? Y-nya berarti ada di sini. Nah. Jadi Y-nya adalah 3. Jadi B berada di titik 6 dan 3. Bagaimana kalau negatif? Nah, misalnya negatif dia di posisinya di sini. Misal dia di sini. Nah, misal ini titik C. Titik C, perhatikan. Nah, apakah dari sini atau dari sini? Nah, tetap sama, kita harus berasal dari X. Perhatikan dari X. Berarti di sini. Nah, sininya dulu. Berarti adalah negatif 4. Sedangkan Y-nya ada di sini. Nah, Y-nya. Bukan. Di sini nih. Nah, sorry. Karena titiknya di sini. Jadi adalah negatif. Ini bukan negatif 4-nya. Sorry. Nah, Y-nya adalah negatif 4. Nah, gitu. Misalkan. Nah, bagaimana kalau kuadran? Kuadran itu ada 4 bagian dalam Kartesius. Ini adalah kuadran pertama. Kuadran pertama. Ini kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Ini kuadran keempat. Jadi ini nilainya, ini positif. Nah, nilainya ini positif semuanya. Ini X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau ini X-nya negatif karena mulai dari sini, Y-nya negatif. Kalau di sini X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu. Jadi kalau 1 itu X, Y berarti positif. Kalau kuadran 2 negatif X, Y karena Y-nya positif. Kalau kuadran 3 nilai X-nya itu negatif X, negatif Y. Kalau keempat nilai X-nya ini positif yang di sini nih. Berarti X-nya positif dan Y-nya kan di sini negatif. Y. Nah, gitu. Oke, siap. Ini adalah tentang garis. Garis itu ada beberapa jenis. Ini adalah sumbu X. Kita kasih tanda dulu. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah,
Misalnya pernah kita melihat misal ini jalur dari rel kereta api. Nah ini kan anak relnya. Nah, sampai seterusnya. Ini kan tetap sama kan panjangnya. Panjang dari sini ke sini, yang bagian ini dengan ini pasti sama. Nah, terus ada lagi misalnya kita ngelihat kayak bangunan. Misalnya posisinya begini, ini tiangnya. Nah, ini ada tiang kedua yang memanjang. Nah misalnya begini. Oke. Terus ada lagi misalnya kita lihat kayak misalnya, nah yang ini dulu. Nah yang ini, posisi ini kan kita sebut dengan, kalau ini sejajar. Nah posisi ini sejajar. Ini adalah tanda bahwa garis itu sejajar. Nah yang hitam dengan hitam ini juga sejajar. Nah hitam dan hitam itu sejajar. Terus kalau yang ini gimana? Yang ini dengan ini adalah sejajar. Yang hitam dengan hitam ini adalah berpotongan, sejajar juga. Tetapi kalau merah dengan hitam, misalnya di sini. Nah ini kan pertemuan mereka. Saya kasih lingkaran ini karena dia bersifat secara lurus. Ini disebut dengan kedua garis itu tegak lurus. Jadi posisinya harus lurus. Misalnya begini. Nah, berarti itu tegak lurus. Kalau ini tadi sejajar. Jadi ini mau dipanjangkan sampai kapanpun, merah sama merah ini nggak pernah bertemu. Begitupun hitam dengan hitam ini nggak pernah bertemu dia. Kalau ini kita tarik panjang nggak pernah ketemu. Kalau merah dengan hitam, yang kalau posisinya di sini, nah ini berpotongan namanya. Kalau ini dipanjangkan, berarti kan ke sini. Tuh. Nah, dia akan bertemu. Nah, ini disebut berpotongan. Jadi berpotongan secara tegak lurus. Tegak lurus dia. Nah, kalau ini misalnya kayak gini. Nah, ini bukan tegak lurus. Ini disebut berpotongan. Ada misalnya begini. Nah, karena dia secara tegak lurus, itu harus tegak dan secara lurus. Enggak mereng. Nah, itu tegak lurus. Misalnya dalam soal ada seperti ini. Nah, ini disebut misal garis L. Garis L tegak lurus terhadap garis terhadap sumbu apa? Nah, garis L. Kalau ini kan berdiri, dia ini tegak lurus terhadap sumbu apa? Nah, perhatikan di sini, kalau dia tegak lurus berarti ada potongan yang secara lurus. Berarti di sini. Nah, ini adalah milik dari si X. Nah, berarti ini adalah X. Berarti tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, L ini dengan Y ini. Nah, L dengan Y ini, garis L dengan Y ini hubungannya apa? Hubungannya kan dia nggak tegak lurus nih, kan cuma sama ini. Nah, kalau ini kita tarik sampai sepanjang apapun, bertemu nggak dia? Enggak. Berarti ada potongan nggak? Enggak. Berarti dia sejajar. Nah, hubungan mereka ini adalah garis sejajar. Nah, begitu. Misal ada lagi, misal seperti ini. Nah, misal ini garis M. Posisi garis M terhadap Y, misalnya apa? Terhadap Y. Berarti Y ini kan, Y ada di sini perpotongannya.
Nah, dia secara lurus, berarti ini tegak. Jadi M itu terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Tegak lurus. Bagaimana posisi garis M terhadap sumbu X? Nah, kepada ini nih gimana? Perhatikan, kalau kita tarik sepanjang apapun, bertemu nggak dia? Ada potongan nggak? Tidak, karena dia lurus. Terpisah kan? Nah, ini adalah, jadi sejajar nih dia nih. Garis M sejajar. Nah, ini simbol sejajar. Garis M sejajar terhadap sumbu X. Nah, ini. Nah, begitu kira-kira. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya kembali.